Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan bahasan kita belajar karakter dari para nabi, yaitu tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ini bagian terakhir, nanti kita sambung ke nabi berikutnya. Nabi Nuh itu karakternya yang ke-10, yaitu bertaubat atas kesalahan dan berdoa. Setiap manusia membutuhkan pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam sering berdoa. Namun saking besar kecintaan kepada umatnya, doa yang dipanjatkan kadang tidak sesuai dengan garis ajaran Islam itu sendiri. Misalnya orang kafir itu tidak boleh didoakan agar diampuni dosanya. Kalau ada orang kafir mati, meskipun dia saudara kita sendiri, keluarga misalnya, maka itu tidak boleh kalau doa minta ampunan, karena dia udah gak bakalan diampuni. Orang kafir atau non muslim kalau mati gak bakal diampuni oleh Allah. Karenanya kita tidak boleh mendoakannya. Kalau orangnya masih hidup, kita doakan agar mendapatkan hidayah, dapat petunjuk, boleh. Agar sehat, boleh, gitu. Apalagi didoakan biar supaya masuk surga. Ya Allah, ampunilah, siapa tuh namanya? Yang kafir. Terus ampuni dosanya, masukkan dia ke dalam surga, ya nggak bisa. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam ditegur ketika berdoa meminta sesuatu yang tidak mungkin untuk diminta. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 45 sampai 47. Saya bacakan artinya saja. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, maksudnya dia berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik, yaitu mensekutukan Allah, durhaka kepada Nabi,
durhaka kepada Allah. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Hakikat dia kafir. Nah, cuma di masyarakat kita sekarang ada orang-orang yang tidak suka kalau non-muslim itu disebut kafir. Jangan disebut kafir, non-muslim saja. Ya, non-muslim kan kafir. Kafir itu ya non-muslim. Jadi kalau ada non-muslim atau kafir mati dalam kekafirannya, nggak bisa kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu, ya nggak bisa. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nabi itu kan punya pengetahuan, tapi kalau begitu sama aja nggak berpengetahuan. Sama aja jahiliyah, sama aja nggak punya ilmu. Nah, sekarang ini bisa jadi dia disebut ulama. Disebut ulama, tapi orang kafir nggak mau dia sebut kafir. Itu sama dengan orang tidak punya pengetahuan. Masa ulama begitu kan gitu, kayak nggak punya ilmu aja. Dia ulama, disebutnya ulama di dalam masyarakat. Tapi ada orang kafir mati, lalu dia bertakziah. Bertakziahnya boleh. Bertakziahnya boleh. Dalam rangka menghibur keluarganya yang sudah ditinggal mati, boleh. Datangnya boleh. Nah, cuma angkat tangan, Allahumma ighfir lahu. Nah, itu yang tidak boleh. Ini ulama apa bukan kalau begitu? Nah, kayak nggak tahu aja kan gitu. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari memohon kepada engkau sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Kalau begitu saya mohon ampun atas kekeliruan saya berdoa sesuatu yang tidak boleh saya berdoa seperti itu. Nah, jadi akui saja bahwa kita keliru. Jadi kalau keliru, akui kekeliruan. Jangan cari pembelaan. Kalau cari pembelaan nanti dipakai lagi dalil yang lain. Akhirnya dalil untuk membela dirinya, padahal dirinya salah. Jadi itu namanya mencari pembenaran. Pada ayat di atas, Nabi Nuh menerima saja teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menjadi amat menyesal karena telah meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Nah, jadi kita tidak boleh meminta sesuatu yang tidak boleh diminta. Ya Allah, saya punya teman saya non-muslim, sekarang dia sudah wafat, ampunilah dia, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, itu namanya berdoa minta sesuatu yang tidak boleh diminta. Maka dalam konteks kehidupan kita sekarang, kita tidak usah mencari alasan dan pembenaran untuk mendoakan orang kafir hanya karena kita harus toleran kepada mereka. Toleransi bukan begitu.
Kalau begitu bukan toleransi namanya, itu mencampur adukkan ajaran agama. Ya, mencampur adukkan ajaran agama, bukan toleransi. Nah, begitu. Sekarang ini banyak orang, termasuk yang disebut tokoh-tokoh, itu tidak memahami toleransi. Yang ada justru mencampur adukkan agama. Padahal toleransi itu hanya boleh dalam konteks interaksi sosial. Hubungan sosial nggak masalah. Orang Kristen punya hari Natal. Karena tetangga saya Kristen, maka saya bertamu. Nah, bertamu. Ya bertamu aja biasa, nggak apa-apa. Saya punya makanan yang enak, saya bawakan, nggak apa-apa. Itu namanya interaksi sosial. Tapi kalau sudah, ketika saya bertamu ternyata mereka sedang ada kebaktian, misalnya di rumahnya ada kebaktian. Nah, saya tidak boleh ikut. Melihat ada kebaktian, kalau gitu nanti aja dah, besok kayak gitu datangnya. Jangan malah nimbrung. Dia nyanyi, kita ikut nyanyi, dia berdoa, kita ikut berdoa. Enggak boleh. Cuma kita ini kebablasan. Misalnya ada doa bersama. Doa bersama itu ulama berdoa, yang lain mengaminkan. Setelah itu gantian, pastor berdoa, semuanya mengaminkan. Ya nggak bisa. Itu namanya tadi mencampur adukkan. Jadi bukan pada wilayah keyakinan, bukan pada wilayah syariat, tapi sekedar hubungan sosial. Maka atas kesalahannya berdoa, Nabi Nuh mohon ampun kepada Allah dan merasa amat rugi bila tidak mendapatkan ampunan. Ini berarti jangan sampai kita salah dalam berdoa, yakni meminta apa-apa yang tidak boleh diminta, karena memang Allah tidak mungkin mengabulkannya. Bukan hanya soal itu. Misalnya minta apa? Ya Allah, kenapa anak saya masih muda udah mati? Hidupkanlah kembali. Hadirkanlah dia di rumah ini. Ya itu juga berdoa begitu nggak boleh. Minta sesuatu yang tidak mungkin. Sebenarnya Allah mungkin aja. Kalau Allah mau menghidupkan lagi orang yang sudah mati, mungkin aja. Tapi kan kita tidak boleh minta begitu. Loh, kalau anak yang udah mati terus balik lagi ke rumah karena doanya dikabulkan, kira-kira bagaimana itu? Nah, orang sekampung pada bukan geger, ngungsi. Baik. Yang ke-11, karakter Nabi Nuh itu dia bersyukur dan berdoa. Nabi Nuh amat besar rasa syukurnya karena ia telah diberi kesempatan hidup begitu lama untuk ukuran manusia. Hidupnya begitu lama, 1300 tahun.
Kalau dakwahnya 950 tahun. Ya. Kan tidak baru hidup baru dilahirkan langsung berdakwah kan enggak. Gitu. Jadi saya dapat penjelasan ketika saya lagi menjelaskan begini, saya dapat penjelasan dari seorang teman yang dia ustadz juga, menambahkan penjelasan karena yang saya sebutkan adalah Nabi Nuh itu bersama umatnya itu 950 tahun sampai dia wafat, tapi umurnya sendiri itu wafat dalam usia 1300 tahun. Gitu. Jadi lama untuk ukuran manusia. Yang nggak tahu ya, bosan apa enggak tuh hidup selama itu. Gitu. Ya, tapi jangan bilang oh membosankan, ya tidak. Hidup itu mau sebentar, mau lama, ada saat menyenangkan, ada saat tidak menyenangkan. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 2 sampai ayat 3. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'nuh innahu kana abdan syakura. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selainku, selain Allah. Jangan mengambil penolong selain Allah, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi Nabi Nuh itu digambarkan di dalam ujung ayat ini adalah hamba Allah yang banyak bersyukur, abdan syakura. Abdan syakura. Ada juga orang ngasih nama anak dengan kata ini, abdan syakura. Nama kamu siapa? Abdan. Abdan apa? Abdan syakura. Jadi Nabi Nuh itu hamba Allah yang bersyukur. Maka kita ini juga harus meniru. Kita harus meniru menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tapi bersyukurnya harus sempurna. Bersyukurnya harus utuh. Jangan sepotong-sepotong. Nah, bersyukurnya dengan hati. Bersyukur dengan hati adalah mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh itu karunia dari Allah. Itu pemberian dari Allah. Itu namanya bersyukur dengan hati. Tidak merasa itu sebagai kehebatan diri kita. Kalau kita kan cuma sebab. Jadi bersyukur dengan hati, akui kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh itu dari Allah. Dan Allah memberikan kenikmatan itu tidak pakai hitung-hitungan. Kasih-kasih aja. Enggak pakai dihitung-hitung oleh Allah. Maka manusia tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan itu. Makanya kita enggak disuruh menghitung nikmat. Yang disuruh adalah mensyukuri nikmat. Sebab kalau disuruh ngitung kita tidak mampu menghitung. Nah, yang kedua bersyukurnya dengan lisan.
Caranya ucapkan alhamdulillah. Puji Allah yang telah memberikan kenikmatan. Cuma kadang-kadang kalau kita mendapat kenikmatan dari seseorang, kita puji-puji orang itu, Allahnya nggak dipuji. Padahal tuh orang dapatnya juga dari Allah. Nah, jadi kita bersyukurnya dengan lisan, ucapkan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan itu. Karenanya sesudah kita dapat kenikmatan, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Karena makan itu nikmat. Makan itu enak. Cuma alhamdulillahnya sering lupa. Waktu mau makan sih masih ingat bismillah, tapi udah makan lupa alhamdulillah. Kecuali kalau sendawa, alhamdulillah. Kalau enggak sendawa, enggak alhamdulillah. Bangun tidur, bangun tidur, itu kan nikmat. Bisa tidur itu nikmat. Makanya orang karena ini tidur jadi kebutuhan, akhirnya kalau sudah mata ngantuk, lagi ngapain juga dia tidur. Nah, lagi ngapain tidur. Sampai lagi nyetir tidur juga. Ya, lagi nyetir tidur. Kalau lagi dengerin ceramah tidur kan udah biasa. Tapi kalau lagi nyetir tidur, nah itu bahaya. Nah, itu begitu. Lagi baca Quran, baca Quran, tiba-tiba Qurannya jatuh. Quran yang lagi dipegang tiba-tiba jatuh. Dianya tidur. Jadi tidur itu nikmat. Maka habis bangun tidur, ucapkan alhamdulillah. Bisa kencing, bisa buang air besar, itu nikmat. Maka sesudahnya ucapkan alhamdulillah. Cuma alhamdulillahnya sesudah keluar dari WC. Jangan pas plung alhamdulillah, plung alhamdulillah, plung alhamdulillah, jangan begitu. Nah, gitu. Karena nggak boleh menyebut nama Allah di WC. Sebersih apapun itu WC, tetap aja dia WC. Ucapkannya di luar. Gitu. Cuma yang repot kita ini WC, kamar mandi itu kan menyatu. Habis mandi mau wudu, wudunya di sama di WC juga kan gitu. Akhirnya nggak bisa kita mengucapkan misalnya Bismillah gitu dengan suara yang keras, dengan dilafazkan. Kenapa? Itu WC. Nah, kalau orang-orang Belanda itu rumahnya itu kamar mandi dengan WC itu beda, gitu, beda. Ini WC saja, ini kamar mandi, ada showernya gitu. Karena kadang-kadang orang kalau orang di Belanda kan rumahnya sempit, rumahnya kecil. Gitu. Yang biasa-biasa itu rumahnya kecil. Jadi enggak bikin kamar mandi 2, 3, enggak. Nah, gitu. Kamar mandi 1, WC 1, cuma misah. Jadi kalau yang
yang ini lagi di WC buang air besar, yang ini mandi gitu. Nanti habis mandi dia pengen ke situ, tukeran. Jadi nggak terlambat, ke kantornya nggak terlambat gitu. Gitu. Kalau kita setengah jam satu orang, kalau anaknya 6 setengah jam bagaimana? Begitu. Boleh juga tuh ditiru. Sebenarnya kita dulu begitu, dulunya begitu kita juga. Kan kita pakai jamban, pakai kakus ya. Kakusnya di sana belakang rumah. Gitu. Itu tempat mandinya di sini. Gitu. Jadi ada jarak antara kakus dengan tempat mandi. Baik. Jadi bersyukur dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan amal. Jadi apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai suatu kenikmatan, maka gunakan kenikmatan itu dalam bentuk amal. Kita udah makan, karena sudah makan punya energi baru, punya tenaga baru buat kebaikan. Nah, itu namanya bersyukurnya dengan amal. Wah, punya tenaga baru, sekarang kita lanjutkan lagi ngerampok. Dengan tenaga kita ngerampok, dengan tenaga kita membunuh, dengan tenaga membegal. Nah, itu bukan bersyukur, meskipun habis makan alhamdulillah. Jadi bersyukur dengan amal. Nah, di antara bentuk rasa syukur yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh adalah melaksanakan tugas dakwah. Jadi karena dia bersyukur, maka rasa syukurnya ditunjukkan dalam bentuk berdakwah. Meskipun tugas ini sangat berat. Dakwah itu tugas yang berat. Apalagi harus berhadapan dengan umat yang sedemikian keras hatinya dan sangat sulit ajakan dakwah masuk ke dalam hati mereka ini. Bahkan Nabi Nuh dilecehkan, dihina dengan kata-kata yang amat menyakitkan. Namun semua itu dihadapi oleh Nabi Nuh dengan penuh kesabaran, istiqamah dan ikhlas. Begitu namanya rasa syukur. Yang penting saya berdakwah, orang mau terima mau tidak itu bukan urusan saya. Begitu. Itu Nabi Nuh begitu aja. Yang penting melaksanakan tugas dakwah. Baik, saya persilahkan, mungkin ada yang mau bertanya, mau menanggapi. Ya, 1, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa non-muslim adalah kafir. Nah, sekarang apabila kita dalam kata muslim, apabila ada orang tua yang melahirkan, itu keluarga Kristen non-muslim. Nah, dalam hal ini saya akan salah, apakah si anak orang tuanya, karena orang tuanya, karena si anak hanya mendapatkan pelajaran dan pengetahuan. Dan ini mungkin kalau kita di tempat sekarang ini banyak sekali kita bisa melihat dari medsos. Tapi kalau umpamanya itu pedalaman sana, di ujung Irian sana, siapakah yang salah? Karena dia tidak pernah mengenal Islam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, setiap orang bisa mencari hidayah, mencari petunjuk. Zaman sekarang sudah jauh lebih mudah untuk mendapatkannya.
Kalau ternyata mereka masyarakat yang primitif, terisolir, nggak ada informasi, nggak ada dai yang datang ke sana, itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang bukannya nggak ada dakwah, merekanya yang menutup diri. Ya misalnya sejak dulu banyak orang datang untuk berdakwah ke daerah-daerah terpencil. Nah, cuma merekanya yang menutup diri. Itu dulu kan ada Kesultanan Ternate, Tidore, apalagi di Maluku itu. Makanya disebut Maluku karena raja, kerajaan. Sampai itu di Papua ada namanya Raja Ampat. Raja Ampat. Itu rajanya ada 4 dulu itu. Konon sampai sekarang masih ada kerajaannya. Cuma kan kerajaan sudah tidak menjadi sebuah sistem. Ya. Sebenarnya rajanya itu banyak, tidak 4. Cuma yang besar itu 4, sehingga disebut Raja Ampat. Itu contoh. Maka seandainya memang tidak ada sama sekali pesan dakwah masuk kepada mereka, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang jelas manusia punya hati, manusia punya akal. Nah, mereka menggunakan akalnya apa tidak. Tapi kalau zaman sekarang orang tidak punya alasan untuk mengatakan tidak ada dakwah. Karena media komunikasi informasi sudah nyampe kemana-mana. Gitu. Nah, orang yang tidak mau dengan Islam, bahkan sudah dilahirkan sebagai Muslim, udah diajarkan ajaran Islam, dia keluar dari Islam. Nah, dia murtad. Itu tanggung jawabnya. Baik, begitu Pak. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan kita tidak boleh mendoakan agama Muslim. Nah, kalau kita sekedar ini pergaulan, artinya kita semata-mata tidak sampai dalam hati, tidak sampai hati kita mendoakan, hanya sekedar ya istilahnya konservasi aja terhadap orang muda, ya semoga diampuni oleh dosanya Allah itu banyak dia dan mendapat tempat yang baik di sisinya. Ya. Satu ini. Kemudian yang kedua ini kalau membahas sama Muslim, ini juga di dalam pergaulan kita juga sering dengar teman kita yang tinggal. Kemudian kita harapkan semoga husnul khotimah. Saya pernah dengar dan ceramah apa gitu ya, itu kita nggak benar dengan husnul khotimah, karena sudah tinggal ya sebagusnya jauhi dosanya. Husnul khotimah itu ya saya sudah jelas baik apa itu Ustaz, barangkali mungkin bisa berikan penjelasan karena kita yang umum ya semoga husnul khotimah gitu ya. Terima kasih juga. Baik. Kalau doa mah nggak ada basa-basi. Ya. Tapi memang ada juga orang doanya basa-basi. Kayak tukang baca doa di kuburan. Nawari dia, kan ada, tidak semua orang ziarah itu bisa baca doa. Sehingga tukang baca doa menghampiri orang yang ziarah. Didoain Bu. Oh boleh. Berapa? Seikhlasnya. Dikasihlah 10.000.
Dia berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Udah Pak doanya? Sudah. Kok pendek? 10.000 kok panjang-panjang katanya gitu. Itu ada orang cerita begitu sama saya sih nggak tahu bener apa enggak. Dia cerita ada kasus begitu. Nah, itu namanya doa basa-basi. Kalau kita berucap sebagai seorang muslim, itu namanya versi muslim. Bukan Tuhan semoga diampuni oleh Tuhannya. Nya siapa? Ya versi kita, bukan versi mereka. Jadi udah nggak usah. Nah, memang nggak boleh ya sudah. Itu dalam konteks mendoakan. Semoga ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Nya itu adalah Tuhan. Tuhan ente siapa? Tuhan saya Allah. Oh, gitu. Apa iya ini dia ditempatkan di sisi Allah yang terbaik? Nah, gitu. Bahkan penyebutan almarhum itu jangan. Almarhum. Semoga almarhum John Travolta. Jangan sebut almarhum. Almarhum itu orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya doa kita Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Kalau maka disebut almarhum. Semoga dia dirahmati. Kalau John Travolta apa dirahmati oleh Allah gitu. Nah, begitu Pak. Nggak usah pakai. Kalau sudah menyangkut prinsip itu jangan basa-basi. Kalau yang prinsip, nah, karena itu menyangkut akidah, menyangkut syariat, begitu. Baik. Apa udah ya? Oh ya. Husnul khotimah itu artinya penutup yang baik. Maka orang suka berdoa agar mendapatkan husnul khotimah, yaitu mati yang baik. Nah sekarang orangnya udah mati, lalu kita bilang semoga husnul khotimah. Ya semoga itu bisa dimaknai bukan agar dia nanti jadi husnul khotimah, karena dia udah mati, udah selesai. Udah selesai husnul khotimah. Nah, itu kadang-kadang ucapan seperti itu untuk menghibur keluarganya. Saya yakin dia husnul khotimah, gitu. Karena dia orang baik. Menghibur. Dia tidak mengatakan saya yakin dia husnul khotimah karena itu tidak umum. Tidak umum. Yang umum adalah semoga dia termasuk orang yang husnul khotimah. Ya tidak masalah. Karena orang kadang-kadang menilainya dari aspek harfiah. Sebab bahasa itu kan terbatas. Tidak semuanya kita tidak semuanya bisa kita bahasakan. Terbatas. Maka selain semoga husnul khotimah,
semoga diampuni dosanya, dirahmati, diluaskan kuburnya, dan seterusnya. Baik, begitu Pak. Ya, cukup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya sesudah Nabi Nuh, Nabi Soleh. Nuh Soleh. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.